Next. Ya, baik. Latar belakang terkait dengan pemberian daya kanon fisik fasilitasi penanaman modal tahun 2021 adalah berdasarkan dari Rakornas tanggal 20 Februari 2020 ada arahan Presiden terkait dengan pemberian daya kanon fisik ini. Lalu didukung juga oleh Surat Kepala BKPM nomor 64 A1 2020 tanggal 3 Maret 2020 perihal usulan dana alokasi khusus DAK bidang pengendalian pelaksanaan penanaman modal tahun anggaran 2021. Selanjutnya, dari surat tersebut ditindaklanjuti oleh Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan nomor S259-PK-2020 pada tanggal 25 Juni 2020 perihal penyampaian pagu indikatif DAK non-fisik dan penanaman modal tahun anggaran 2021. Next. Tujuan dan ruang lingkup terkait dengan DAK ini adalah merupakan fasilitasi penanaman modal dialokasikan untuk membantu peningkatan realisasi investasi dan kepatuhan pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan pelaksanaan penanaman modal, termasuk mendapatkan kemudahan perizinan berusaha di masing-masing daerah. Ruang lingkup yang diberikan dari DAK non-fisik ini adalah ada 3. Yang pertama, kegiatan pemantauan pelaksanaan penanaman modal. Yang kedua, kegiatan pengawasan pelaksanaan penanaman modal. Dan yang ketiga adalah bimbingan teknis atau sosialisasi kemudahan berusaha, seperti yang tadi dijabarkan oleh Pak AB dari Dalat. Lanjut. Untuk alokasi anggaran dan target DAK non-fisik fasilitasi penanaman modal tahun anggaran 2021, berdasarkan surat dari Dirjen Perimbangan Keuangan nomor S259-PK 2020 tanggal 25 Juni 2020, kita mendapatkan anggaran sebesar 203,9 miliar yang nanti dialokasikan untuk 34 DPM PTSP provinsi dan 508 DPM PTSP kabupaten kota. Target output yang ditetapkan adalah untuk pemantauan dan pengawasan ditargetkan untuk 10.382 proyek, dan untuk bimbingan dan sosialisasi dengan jumlah peserta sebanyak 111.624 pelaku usaha. Next. Terkait dengan perencanaan kegiatan DAK ini, kami berpedoman pada Perban DAK Perban nomor 10 tahun 2020 tentang petunjuk teknis DAK non-fisik fasilitasi penanaman modal tahun anggaran 2021, di mana pada pasal 8 pengelolaan DAK non-fisik penanaman modal tersebut meliputi perencanaan kegiatan, penganggaran, pelaksanaan kegiatan, laporan, dan monitoring serta evaluasi. Selanjutnya. Next, Mas. Terkait dengan perencanaan kegiatan, berdasarkan pasal 8 DPM PTSP menerima DAK non-fisik fasilitasi penanaman modal tahun anggaran 2021 harus mengacu pada rincian APBN tahun anggaran 2021 yang ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Next. Terkait dengan perencanaan kegiatan tersebut, ya mohon izin Bapak Ibu untuk memute agar peserta yang lain bisa mendengarkan Bapak Ibu, mohon izin. Terkait dengan perencanaan kegiatan tersebut, paling sedikit memuat pertama ada menu kegiatan, yang kedua adalah rincian alokasi DAK non-fisik fasilitasi penanaman modal tahun anggaran 2021. Next. Untuk sinkronisasi perencanaan kegiatan DAK non-fisik fasilitasi penanaman modal tersebut, Kepala DPM PTSP Provinsi dan Kepala DPM PTSP Kabupaten Kota yang menerima dan melaksanakan DAK non-fisik perlu melakukan sinkronisasi antara rencana kegiatan dengan dokumen perencanaan yang telah disepakati oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Next. Berdasarkan PMK nomor 9 PMK 07 2020 tentang perubahan atas PMK nomor 48 PMK 07 2019 tentang pengelolaan dana alokasi khusus non-fisik,
terdapat jadwal dan besaran penyaluran terkait dengan dana fasilitasi penanaman modal. Dana tersebut diberikan paling cepat untuk tahap pertama adalah sebesar 50% di bulan Februari. Lalu untuk tahap pertama paling lambatnya adalah di bulan Juli sebesar 50%. Sedangkan untuk tahap kedua paling cepatnya di bulan Juli juga sebesar 50%. Dan tahap kedua paling lambat adalah sebesar 50% di bulan November. Terkait dengan jadwal pelaporan, untuk dana fasilitasi penanaman modal dilakukan pada bulan Juli untuk laporan tahun sebelumnya. Namun mengingat DAK fasilitasi penanaman modal ini adalah DAK baru, maka tidak ada laporan tahun sebelumnya dan mungkin untuk pencairan atau transfer untuk transfernya bisa dilakukan pada bulan Juli langsung. Dan untuk bulan November, laporan tahap 1 paling lambat akan diterima. Pemerintah daerah menyampaikan laporan realisasi pemanfaatan dana yang terdiri dari 3 bagian, yaitu laporan penyerapan, rekap SP2D, laporan penggunaan melalui aplikasi pelaporan DAK non-fisik Aladin yang dipunyai oleh Kemenkyu, paling lambat pada tanggal 15 Juli untuk laporan tahun sebelumnya, namun ini kita skip karena kita adalah DAK yang baru. Lalu ada tanggal 22 November untuk laporan tahap pertama sebagai syarat penyaluran tahap kedua. Jika pemerintah daerah tidak menyampaikan laporan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, KL pengampu dapat merekomendasikan penyaluran dana tahap pertama yang paling lambat diterima pada 21 Agustus. Dalam hal rekomendasi tidak diterima, dana tidak dapat disalurkan atau hangus. Next. Terkait dengan manajemen pelaksanaan DAK non-fisik, terkait dengan perencanaannya, buat perencanaan sesuai dengan peraturan yang berlaku di daerah dengan mekanisme APBD. Penyusunan program dan kegiatan RKA berdasarkan kebutuhan peran dan fungsi DPM PTSP dalam rangka mencapai program nasional dan standar pelayanan minimal. DPM PTSP menyusun RKA di SIPD sesuai dengan pagu anggaran masing-masing, ditambahkan pagu DAK non-fisik. RKA dibahas dalam RAPD apabila alokasi sudah diterima. Lalu, rencana penggunaan DAK non-fisik dimulai bulan Januari sampai dengan Desember tahun berjalan. Dituangkan dalam rencana kegiatan yang rinci setiap bulan. Mungkin tahapannya ini adalah tahapan-tahapan yang telah kita laksanakan Bapak Ibu. Untuk penetapan alokasi sudah dilaksanakan pada tanggal 29 September 2020. Juknis DAK juga kita dianggap sudah paling cepat menyusun juknis pedoman perbannya, dan telah selesai pada tanggal pada bulan November 2020. Terkait dengan pengisian SIPD, penyusunan rencana kegiatan dengan aplikasi SIPD ini antara SKPD dengan Bapeda, yang terdiri dari menu kegiatan, rincian alokasi, dan keterangan. Lalu RKA SKPD menyusun RKA atas target keluaran output kegiatan DAK non-fisik dan menambah RKA SKPD. Terkait APBD, RKA SKPD digabung menjadi satu ke dalam APBD tahun anggaran 2021. Next. Terkait dengan kodifikasi DAK non-fisik fasilitasi penanaman modal, BKPM telah mengusulkan matrik pemetaan kegiatan DAK non-fisik kepada Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah atau Bangda, Kemendagri sebagai berikut. Untuk provinsi, harap mencantumkan dana DAK tersebut sesuai dengan kodifikasi yang terlampir seperti di paparan ini. Untuk kegiatan pemantauan pelaksanaan penanaman modal, masuk ke dalam koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal dengan kode 21805100101. Sedangkan untuk kabupaten kota dibedakan di angka 2-nya, jadi di kode 21805200101. Lalu untuk kegiatan bimbingan teknis sosialisasi kemudahan berusaha, masuk ke subkegiatan koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal dengan kode di provinsi 21805100102. Lalu untuk kabupaten kota menggunakan kode 21805200102. Untuk kegiatan yang ketiga, pengawasan pelaksanaan penanaman modal, masuk ke subkegiatan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal dengan kodifikasi 21805100102. Untuk kabupaten kota menggunakan kode 218052001 dan 03.
Kodifikasi ini sudah dibahas dan disepakati pada rapat di Dirjen Bangda pada tanggal 27 Januari dan juga disepakati oleh internal kami pada tanggal 28 Januari 2021. Next. Terkait dengan pengelolaan DAK terkait penganggaran, langsung Mas Miftah, next. Berdasarkan pasal 10 ayat 2 dan ayat 3 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal, bahwa di ayat 2 dicatatkan bahwa harga satuan biaya DAK non-fisik fasilitasi penanaman modal tahun anggaran 2021 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden mengenai standar harga satuan regional. Dalam hal standar harga satuan di daerah berbeda dengan standar harga satuan regional yang telah ditetapkan oleh Presiden, daerah dapat menggunakan harga satuan biaya sesuai standar daerah dengan tidak melebihi standar harga satuan regional, berdasarkan ayat 3. Next. Penggunaan DAK non-fisik untuk membiayai kegiatan yang tadi kita sebutkan ada 3, pemantauan, pengawasan, dan bimbingan teknis sosialisasi kemudahan berusaha. DAK non-fisik tidak boleh dimanfaatkan untuk belanja modal, belanja kuratif dan rehabilitatif, seminar kit, honor, input data, hadiah lomba, honor panitia, retribusi, cetak foto, pemeliharaan bangunan, kendaraan, sarana, dan prasarana. Next. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan, next Mas Miftah. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf C, ini dilaksanakan oleh DPM PTSP Provinsi, DPM PTSP Kabupaten Kota sesuai kegiatan DAK non-fisik fasilitasi penanaman modal tahun anggaran 2021. Next. Target pelaksanaan kegiatan DAK non-fisik fasilitasi penanaman modal adalah anggaran untuk kegiatan pemantauan, pengawasan, dan bimbingan teknis sosialisasi setiap daerah dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh BKPM. Jadi mungkin begini Bapak Ibu, untuk teknis terkait dengan anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya, masih dapat dimungkinkan untuk berubah untuk masing-masing kegiatan pemantauan, pengawasan, dan bimbingan teknis sosialisasi. Namun kami tetap mengikat di target capaian jumlah proyek dan jumlah pelaku usaha yang dilakukan bimbingan teknisnya. Next. Terkait dengan pelaporan DAK, next Mas Miftah. Berdasarkan pasal 12 ayat 2 Perban BKPM nomor 10 tahun 2020, laporan ini berupa laporan DAK non-fisik fasilitasi penanaman modal tahun anggaran 2020 per jenis kegiatan yang terdiri atas 1. Realisasi penyerapan anggarannya, yang kedua adalah realisasi kegiatannya. Next. DPM PTSP Provinsi dan DPM PTSP Kabupaten Kota menyampaikan laporan realisasi DAK non-fisik secara berkala setiap 6 bulan sekali. Paling lambat 15 Juli pada tahun berjalan untuk semester 1 dan 15 Januari pada tahun berikutnya untuk semester 2. Meliputi 1. Data rekapitulasi hasil kegiatan pemantauan, pengawasan, dan bimbingan teknis sosialisasi. Yang kedua, realisasi penyerapan anggaran. Yang ketiga, realisasi kegiatan. Dan keempat adalah permasalahan dalam pelaksanaan. Next. Mungkin formatnya seperti ini Bapak Ibu, sesuai dengan yang diatur di PMK Kemenkyu. Meliputi ada jenis kegiatan, perencanaan kegiatannya juga dilihat jumlah penerimaan manfaat terkait dengan pemantauan itu, target-target proyek, pemantauan dan pengawasan. Sedangkan untuk BIMTEK dan sosialisasi itu adalah target peserta atau pelaku usaha. Dan juga pagu APBN yang digunakan untuk kegiatan pemantauan, pengawasan, dan BIMTEK tersebut. Lalu di pelaksanaan kegiatan itu merupakan realisasi dari proyek-proyek atau peserta atau pelaku usaha yang ditargetkan dengan realisasi penggunaan anggarannya berapa yang dicapai. Lalu juga ada permasalahan terkait kodifikasi masalah yang dihadapi Bapak Ibu. Lanjut. Untuk monitoring dan evaluasi, lanjut. Berdasarkan pasal 13 ayat 1 Perban BKPM nomor 10 tahun 2020, MONEF ini meliputi dilakukan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan secara berkala setiap 6 bulan sekali. Yang kedua adalah realisasi penyerapan anggaran setiap kegiatan di DAK non-fisik fasilitasi penanaman modal tahun anggaran 2021. Yang ketiga, dampak dan manfaat pelaksanaan. Dan keempat adalah permasalahan yang dihadapi dan tindak lanjut yang diperlukan. Next.
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan DAK non-fisik fasilitasi penanaman modal ini dimaksud pada ayat 1 tadi, dilaksanakan oleh BKPM, CQ, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dengan melibatkan kementerian lembaga terkait. Lanjut. Objek monitoring dan evaluasi untuk DAK non-fisik adalah realisasi pencapaian dan kesesuaian antara target output kegiatan yang dilakukan secara berkala setiap 6 bulan sekali. Lanjut. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih paparan yang dapat saya sampaikan. Mungkin bisa dilanjutkan dengan diskusi tanya jawab Bapak Ibu. Terima kasih.